Kita akan belajar tentang bidang pada ruang. Nah, persamaan umum bidang datar pada ruang adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. ABC tidak sama, tidak bersamaan. ABC tidak bersamaan sama dengan 0. Artinya ketika A sama dengan 0, maka BC tidak sama dengan 0. Atau ketika AB tidak sama dengan AB sama dengan 0, maka C tidak sama dengan 0. Untuk membuktikan bahwa titik tersebut adalah bidang datar, maka perlu ditunjukkan bahwa jika dua titik terletak pada suatu bidang, maka semua titik pada garis yang melalui kedua titik itu terletak pada bidang tersebut. Jadi jika dua titik terletak pada suatu bidang, maka semua titik pada garis yang melalui kedua titik terletak pada bidang tersebut. Akan kita buktikan jika dua titik terletak pada suatu bidang, maka semua titik pada garis yang melalui kedua titik itu terletak pada bidang tersebut. Misal, titik T1, X1, Y1, Z1, dan titik T2, X2, Y2, Z2 terletak pada suatu bidang. Karena T1 dan T2 pada bidang itu, maka dipenuhi AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D sama dengan 0, dan AX2 plus BY2 plus CZ2 plus D sama dengan 0. Jadi karena titik tersebut terletak pada bidang katakanlah bidang bintang, maka titik T1 dan T2 memenuhi persamaan tersebut. Nah, kemudian ambil sebarang titik P pada garis yang melalui T1 dan T2. Karena P ada di garis tersebut, maka koordinat P adalah
XP sama dengan X1 plus lambda X2 per 1 plus lambda, dan YP-nya sama dengan Y1 plus lambda Y2 per 1 plus lambda, dan ZP sama dengan Z1 plus lambda Z2 per 1 plus lambda. Kita namakan bintang 2. Nah, kemudian titik P ini kita substitusikan ke persamaan umum bidang pada ruang, yaitu AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Substitusi. Sehingga diperoleh A X1 plus lambda X2 per 1 plus lambda plus B Y1 plus lambda Y2 per 1 plus lambda plus CZ1 plus lambda Z2 per 1 plus lambda plus D akan sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan 1 per 1 plus lambda kali AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D ditambah lambda kali AX2 plus BY2 plus CZ2 plus D sama dengan 0. Karena P sebaran dan P memenuhi persamaan bintang atau persamaan bidang tersebut, maka setiap titik pada garis yang melalui T1 dan T2 terletak pada bidang tersebut. Artinya, bidang itu adalah bidang datar. Nah, sekarang perhatikan kemungkinan-kemungkinan bidang dengan persamaan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Jika D sama dengan 0, maka persamaan menjadi AX plus BY plus CZ sama dengan 0. Bidang ini melalui titik asal 0. Nah, atau kita tuliskan saja. Kita tuliskan kemungkinan persamaan bidang. Persamaan umumnya adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Ini adalah persamaan umum. Jika
B sama dengan 0, maka persamaannya adalah AX plus CZ plus D sama dengan 0. Bidang tersebut sejajar sumbu Y. Kemudian jika A sama dengan 0, maka persamaannya menjadi AC plus CZ plus D sama dengan 0. Bidang tersebut sejajar sumbu X. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika C sama dengan D sama dengan 0, menjadi persamaannya menjadi AX plus BY sama dengan 0, maka bidang tersebut melalui sumbu Z. Kemudian ketika B sama dengan D sama dengan 0, persamaannya menjadi AX plus CZ sama dengan 0, sehingga bidang tersebut melalui sumbu Y. Dan ketika A sama dengan D sama dengan 0, persamaannya adalah BY plus CZ sama dengan 0. Dia melalui sumbu X. Kemudian ketika B sama dengan C sama dengan 0, persamaannya adalah AX plus D sama dengan 0. Bidang tersebut sejajar dengan bidang YOZ. Selanjutnya adalah ketika A sama dengan C sama dengan 0, maka persamaannya adalah BY plus D sama dengan 0. Bidang tersebut sejajar sumbu X, OZ. Kemudian ketika A sama dengan B sama dengan 0, persamaannya adalah CZ plus D sama dengan 0. Bidang tersebut sejajar dengan XOY. Kemudian ketika D sama dengan B sama dengan C sama dengan 0, maka bidangnya adalah persamaannya adalah AX sama dengan 0. Bidang YOZ. Kemudian ketika D sama dengan A sama dengan C sama dengan 0, maka persamaannya BY sama dengan 0. Itu adalah bidang XOZ. Dan yang terakhir ketika D sama dengan A sama dengan B sama dengan 0, persamaannya adalah CZ sama dengan 0, yang merupakan bidang XOY. Selanjutnya adalah persamaan normal Hesse. Misalkan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 dan X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos gamma min P sama dengan 0 menunjukkan persamaan bidang yang sama, maka berlaku
cos alfa per A sama dengan cos beta per B sama dengan cos gamma per C sama dengan min P per D sama dengan lambda, dengan lambdanya elemen bilangan real. Sehingga cos alfa sama dengan lambda A, cos beta sama dengan lambda B, cos gamma sama dengan lambda C, dan min P sama dengan lambda D. Nah, karena cos kuadrat alfa plus cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma sama dengan 1, maka lambda kuadrat kali A kuadrat plus beta kuadrat plus C B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 1. Atau lambda sama dengan 1 per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Sehingga persamaan normal bidangnya adalah dari bidang adalah lambda sama dengan 1 per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat kali AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Jika min P kurang dari sama dengan 0, maka lambda D kurang dari sama dengan 0. Sehingga jika D-nya lebih dari sama dengan 0, maka lambda kurang dari sama dengan 0. Dan jika D-nya kurang dari sama dengan 0, maka lambda lebih dari sama dengan 0. Perhatikan tanda lambda sama dengan tanda min D. Jadi lambda di sini sama dengan tanda min D. Jarak O sampai bidang tersebut adalah, atau jarak titik awal ke bidang adalah P sama dengan D per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Contohnya, cari persamaan normal dari bidang X plus 2Y min 2Z min 5 sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa D-nya adalah min 5. D sama dengan min 5. Sehingga diperoleh lambda sama dengan 1 per akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat, yaitu akar 1 plus B kuadratnya 4
plus C kuadratnya 4 sama dengan 1/3. Sehingga persamaan normal bidang itu adalah persamaan normalnya yaitu 1/3 kali X plus 2Y min 2Z min 5 sama dengan 1/3 X plus 2/3Y min 5/3Z min 5/3 sama dengan 0.